Halo Scorer, gue sekarang lagi sama Dita. Dia ini founder klub fansnya Stone Roses Indonesia. Dan dia juga penggemar sebuah klub bola dari Inggris yang kita akan bahas nanti. Nah, boleh cerita nggak, Dit? Ini apa sih Stone Roses Fans Club ini apa? Oke, jadi kalau ngomongin Stone Roses ID, sebenarnya ini fanbase hura-hura yang gue bikin waktu Stone Roses tuh pertama kali reunian di 2011. Oke. Jadi kebetulan gue nemu Stone Roses tuh pas mereka udah bubar di sekitar 98, 99 lah ya. Jadi ya deritanya orang yang ngefans sama band yang udah bubar kan, lo bisa koleksi mungkin kaset, vinyl, CD, dan merchandise, tapi lo nggak bisa ngeliat mereka live gitu kan. Oke. And then kayak one shiny morning di Oktober 2011, mereka tuh bikin preskon. Oke. Nah itu kan kayak ngapain nih Ada apa preskon? nih? Mereka udah mati puluhan tahun nih berarti kan. And then kata benar mereka bikin reunion, terus ya gue sebagai fans kan kayak wow gila band favorit gue nomor 1 di dunia balik nih gitu. So dan ternyata fansnya bukan cuma gue gitu. Memang di saat itu gue emang temenan sama kayak anak-anak Britpop lah di Jakarta lah, mostly Indonesia or Jakarta. Dulu gue ada kayak Blackberry Group namanya, British Invasion Room, bebas zaman BB tuh. Iya. Terus ada fanbase Blur Indonesia juga dan lain-lain lah. Jadi kayak masih sih ya ngobrol-ngobrolnya kayak di Twitter atau kita kayak ada gathering nongkrong di Taman Menteng gitu-gitulah. Dan kayak gue ngide sama satu temen gue nih, namanya Ray, dia kayak Stone Roses tuh belum ada fanbase-nya di Indo. Gimana kalau kita bikin? Cocok juga nih gue bilang kan. Karena mereka lagi comeback. Jadi kita mungkin bisa sharing information atau kalau just in case mereka ke Indo atau ke Asia, kita bisa organize mungkin trip bareng kayak gitu-gitu kan. Jadi tujuannya sih lebih kayak gitu. Pertanyaan gue, kenapa Stone Roses? Kan kalau kita ngomongin Britpop di 90-an, kayaknya mungkin band-band yang Banyak. lebih besar ada kan? Kalau kita ngomongin Oasis atau Blur apa, kenapa Stone Roses? Ini story behind jadinya nih. Iya dong. Nggak apa Iya. nih. Buat lo, buat Iya, lo. buat gua. Oke, lo. story behind ya. Jadi one day di gua tahun 95-96, gua kelas 5 SD, gua inget banget. Gua setua itu guys by the way. Di tahun segitu, gua lagi di Surabaya, gua inget banget gua lagi nonton MTV nih. Sekilas, itu gua udah mulai nonton MTV, cuma ya udahlah kayak sambil lalu gitu. And then itu ada video klip Champagne Supernova. Dan itu the first time gua ngeliat nonton band dan gua mikir kayak ini kayaknya musik yang akan gue dengerin sampai gue die nih. Oke. Gitu. Jadi that's the first time gue discover Oasis. Terus gue biasanya suka nyatet kan dulu kayak oh itu bandnya apa, lagunya apa, albumnya apa. And then ya udah gue mulai discovery dari situ, gue nabung, beli kaset. Dari situ kan merembet ke yang lain ya. Jadi kayak akhirnya gue menemukan Sweat, Blur dan lain-lain. Baru pas gue SMP itu teman gue ada yang nge-refer gue dengerin Stone Roses. Oke. Dan ajaibnya adalah, biasanya orang dengerin Stone Roses itu album pertama, karena lebih catchy kan beatnya. Oke. Album mereka yang kedua justru yang lebih susah dinikmati. Tapi gue malah pertama kali denger album kedua, which itu album yang ini, Second Coming. Oke. Gitu. Ini juga sebenarnya mixed review. Orang tuh love and hate lah. Kalau emang suka banget, kalau enggak banget gitu. Oke. Karena biasanya kan kalau album pertamanya udah sangat sukses, yang kedua tuh make it or break it. Dibanding-bandingin. Iya, make it or break it atau dibanding-bandingin kan. Dan ini kan emang lumayan soundnya agak ngadi-ngadi banget tuh kalau di zaman itu. Tapi lo sukanya album yang kedua? Nah, karena gue pertama kali denger, gue sih amazed ya kayak gila nih kayak way beyond apa yang pernah gue dengerin sebelumnya gitu. Album pertama kan sangat dekat dengan Oasis, Charlotte dan lain-lain, which buat gue common. Iya. Karena kedua gue kena langsung kayak ya oke, mungkin gue fans Oasis sama Blur ya, tapi kayaknya kalau band yang gue mesti rate nomor 1 di hidup gue, band ini. Gitu. Oke. Gitu. Sampai gue bikin hashtag Stone Roses is my religion gitu. Jadi udah kayak agama kalau buat gue nih. Oke, ini kalau gue boleh tahu ini kayaknya di belakang sudah mulai menggambarkan ini ya, worship-nya Stone Roses ini. Tapi Sedikit dari sebagian. sedikit ya. Tapi selain lu punya vinyl, apalagi? Bahkan sekarang gue lagi lebih tertariknya itu ngoleksi sampai ke level bootleg. Bootlegnya tuh asin ada plat tapi dia bootleg gitu. Oh, oke. Jadi bootleg yang gue maksud yang sekarang gue lebih tertarik ngumpulin itu lebih kayak misalnya ini. Oh, live recording di Yes, press. live recording di Press Limited Edition. Yang mungkin kalau lu cek di kayaknya ada Manchester May 8 2009 kayak gue nggak tahu ini siapa yang punya tapi gue nemu di Record Market ya gue belilah gitu. Kadang ada story-storynya kan kalau kayak gitu-gitu ya. Iya. Terus kayak apalagi ya bootleg yang gue menarik. Nah, ini juga bootleg. Jadi kayak kalau lu lihat ini apakah ini official release? Bukan gitu. Tapi Pantesan nggak pernah lihat.
pantesan nggak pernah lihat kan. Iya. Tapi ini early demos. Oh iya iya. Iya kan, ada juga yang memang dia ini live di Tokyo waktu mereka awal-awal ke Tapi Tokyo. kalau yang kayak gini 1989. kayaknya dapat izin bandnya nggak ya? Atau dari labelnya at least? Harusnya enggak sebenarnya, Oh, setahu enggak ya? gue ya. Oke, Setahu oke. gue sih enggak, karena kalau lu lihat labelnya pun kagak ada labelnya, cuy. Ini kayaknya Oh, kayak jadi nggak ketahuan siapa yang nah, rilis. exactly ini kayak indie pressing gitu. Iya iya iya. Iya. Beberapa mungkin ada ya, tapi menurut gue kalau soal copyright kan strict banget ya kalau label. So I think people goes indie lah ke sini. Ya kalau sekarang lebih tertariknya nemu bootleg gini, gue sikat. Oke, kalau kita ngomongin band-band Inggris nih, kalau di Inggris kan kayak kultur musik sama sepak bola nih lumayan deket nih. Ada banyak band afiliasi dengan klub-klub tertentu. Betul. Bahkan kayak misalnya sekarang Ed Sheeran jadi sponsor jersey-nya Ipswich, ada gitu-gitu. Iya. Maksudnya di Inggris tuh kayaknya deket banget Deket gitu kan. Nah, lu gue denger penggemar sepak bola Inggris juga nih. Yes. Apa nih klubnya nih kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya nih kan emang deket banget ya. Kalau misalnya gue lihat dari profil band-band yang gue suka, kayak Stone Roses tuh obviously separuh City, separuh United ya kan. Oh, kalau itu Oasis, Stone Roses. Kalau Oasis 100% anak City semua. Iya. Blur, Chelsea, di semua udah. Jadi kayak gue udah gak ada harapan sebenarnya band-band yang gue seneng tuh beda sama klub yang gue ikutin sebenarnya. Apa sih sebetulnya? Apa sih? Sebenarnya klub yang gue ikutin itu adalah ya, kelihatan gak sih? Gunners. Gunners cuy, ya Gunners. nggak kelihatan lagi ya Gunners. Gue sebenarnya Kok anak bisa? Arsenal. Kok bisa? Apa nggak konflik batin ini? Konflik batin lumayan, tapi mau berusaha awal-awal jadi poser juga pernah gitu, kayak apa gue ikutin aja ya. Ian Brown kan anak MU nih, gue MU kali gitu. Pernah sih ada yang kayak gitu-gitu. Coba gue nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman di yang nonton juga emang quote-unquote anak bola, lu pasti tahu kalau kadang-kadang lo tuh milik klub bola udah kayak ada takdir aja gitu. Oke. Kayak nggak ada yang lu bikin pros and cons, gue ngefans sama siapa ya? Nggak ada logikanya. Nggak ada logikanya. Oke. Nah, gue baru mau nanya. Lu duluan mana? Lu jadi fans Arsenal dulu apa Stone Roses dulu? Soros dulu. Oh, oke. Sorry. Arsenal dulu. Gue Arsenal Oh, iya? dulu. Arsenal itu gue dari 97-98, tapi Soros tuh baru tahun 99. Oke. Kayaknya kalau mau dibilang poser, mungkin gue lumayan poser. Karena Arsenal itu di 97-98 tuh lagi naik banget sejak Wenger masuk kan. Ya kalau anak sekarang nih, kalau mohon maaf ya kan kalau dibilang fans City yang baru katanya, wah lu mah jadi fans pas udah sukses gitu kan. Mungkin gue juga begitu ya. Karena gue waktu pertama kali gue SMP ngefans sama Arsenal tuh ya pas mereka lagi jaya Wajar gitu. lah, wajar. Wajar awal-awal. Wajar. Tapi pas gue nonton Arsenal juga sebenarnya agak konyol sih. Gue tuh dulu taunya justru lagi hot-hotnya di tahun itu Victoria Beckham pacaran sama David Beckham. Oke. Iya kan? Berhubung gue demen Spice Girls nih. Yang mana sih David Beckham muncul mulu nih fotonya di majalah gitu kan. Terus pas gue lagi nonton TV, main nih MU lawan Arsenal. Oke. Gue nonton yang mana nih David Beckham, ada nomornya lah ya Beckham gitu. Tapi pas gue nonton, kayak tim satunya yang gue lebih greget nonton gitu. Maksudnya lebih lurut aja, baru Siapa ada sosoknya nggak yang bikin? gue lupa ya exactnya, mungkin pas tapi di masa itu pasti adanya kayak Overmars atau Emmanuel Petit, Bergkamp dan lain-lain. Ini kan lu jadi fans pas mereka lagi peak. Tapi kan setelah itu ada gini-gini. Apa yang bikin lu stay? Apa udah keburu punya tato apa gimana? Wah, gue tuh tiap musim tuh kalau udah lagi main jelek, gue selalu bilang sama teman-teman gue, guys, oke, next season gue pindah ke Huddersfield. Gue selalu bilang gitu kan, karena gue udah lelah nih sama apa caci maki dan hinaan-hinaan gitu. Cuma emang pesan gue buat teman-teman yang mungkin punya pacar anak Arsenal, lu harus lo pertahankan karena mereka tuh loyal, men. Bisa, boleh, bisa. loyal. Bisa. Jadi kalau gue pernah baca quotes-nya, if you can support us when we lose, don't support us when we win. Wih, gila. Kalau kata Bergkamp, do you like Arsenal or Arsenal with trophies? Nah, itu kan pertanyaan. Wih, ampun, ngeri. Padahal awalnya gue suka juga karena ada trofinya Trofis, ya. iyalah, Tapi wajar. akhirnya kesetiaan gue diuji nih. Terutama, apalagi pas kemarin ya, kita emang di kayak season sebelum kita menang FA lagi kemarin nih, lagi turun-turunnya banget kan. Bahkan kita pernah kayak nyusruk sampai ke-8, ke-5. Itu kayak one of the worst season lah yang setelah gue ngikutin hampir 30 tahunan. Paham kok, paham. Ini paham. Nah, ini juga paham. Nasib-nasibnya mirip-mirip. Nasibnya mirip-mirip kan. Mengalami bully yang sama ya, Pak Iya, ya, biasa, gitu. biasa. Gitu. Tapi ya pada akhirnya balik lagi sebenarnya kan it's a game anyway gitu. Emang orang kadang sering ribut-ribut bola, kadang sampai ada yang putus hubungan karena lo ngeributin bola gitu. Tapi menurut gue kalau football banter tuh seru gitu. Selama lu tidak slurnya racial atau lu Iya, sampai iya. kayak ngegoblok-goblokin orang, menurut gua it's okay. Gue sih seneng kalau
temen gue ngirimin gue memes yang jelek, ngejokes-jokesin Ceng-cengan. Arsenal, Ya, ceng-cengan. Besokannya gue balikin lagi. Kalau dia timnya kalah gue kirim-kirimin Iya, gitu. itu bagian dari culture-nya That's ya. the spice menurut gue gitu. iya, Jadi iya. kayak emang seru. Dan ini tadi lu sempat bilang nonton di sini, di sana. Di sana tuh di mana? Di rumah kita lah, Cie. Di Emirates. Oh, pernah nonton langsung berarti. Bisa cerita nggak itu gimana pengalaman lu? Gue sih mengusahakan kalau bisa di satu season tuh gue ada 1-2 kali nonton lah. Oke. Gitu. Jadi ya bisa lah ya ngumpulin duit gitu kan, terus nyari tiket. Biasanya sih gue nonton either kalau emang beruntung gue bisa dapetin last match. Ya, tapi yang last match kemarin sih gue nggak ada harapan untuk dapetin tiket ya, kayak tiketnya tuh udah ratusan juta kayaknya. Karena Arsenal tuh tiketnya emang harus season ticket holder. Iya. Jadi kalau kayak kita nih yang Beli satuan. kucuk-kucuk datang dari Southeast Asia mau nonton satuan terus nyari calo atau nyari di tiket swap di Twitter. Itu ada. Oke. Nah. Emang harganya berapaan sih? Dan gue penasaran apakah setiap pertandingan tuh harga tiketnya sama apa enggak? Nah, kalau ya sebenarnya orang sana sih lumayan pinter ya percaloannya dibedain. Kalau big match ya make sense. mahal. Kalau misalnya dan itu sebenarnya harganya tuh ya kayak lu nyaloin konser di sini juga sih, kayak bisa berkali-kali lipat gitu. Iya, iya. Apalagi if they know, wah ini ada Asian datang ke sini punya ongkos, pasti punya duit nih, diduitin ya kan. Iya, Ada iya, gitu-gitunya ada. Cuma bisa nawar-nawar lah gitu. Jadi kalau misalnya match biasa, gue kayak bisa dapetin 125, 150 pon, berarti apa? Hampir 3 juta ya? Iya. Nah, tapi gue duduknya pasti di tier yang bawah. Bukan Oke. yang deket jam, nggak di clock end atau Oke. di ini ya. Oke. Gue biasanya mintanya yang di long side, terus either itu di belakang manajer atau di seberang. Jadi Samping masih ya, berarti samping kan? Iya, Samping lapangan. yang long side, Iya. jadi yang panjang. Jadi gue bisa view-nya view wide view gitu. Walaupun kalau lagi suwe-suwe banget, ya belok-belok dikit-dikit gawang, oke gitu. Jadi Iya, iya. tergantung ada yang available-nya apa di saat itu. Oke. Kalau yang big match tuh gue kayak paling mahal pernah dapetin Arsenal MU atau Arsenal Liverpool ya. Itu kayak hampir 5 juta, 250 berapa gitu. Berarti Tapi lu duduknya 2 row sebelum rumput. Jadi ya Wih, gila. bisa teriak, wah yang bener boy ya. Atau bisa langsung, nggak di rumah. hampir courtside ya kalau NBA. Iya, ya benar, courtside, hampir courtside. Iya. Kita pernah ada ini nggak? Ada interaksi atau apapun yang close to interaksi dengan either staff, pemain, coach, atau mungkin fans Arsenal lain di sana? Kalau sama fans Arsenal lain sering. Nah, kalau misalnya sama pemain sih paling kalau kelar match itu biasanya tuh tradisinya pada nunggu di luar. Nah, sebenarnya kalau lo kalau di Emirates itu di rute keluar parkiran, belok kanan itu langsung lampu merah. Oke. Nah, kalau ke lampu merah berhenti dong. Nah, itu pada nunggu di lampu merah. pada Orang pada nunggu lampu merah. Iya, jadi either mereka ngerem sebelum keluar itu mereka masa ada mobilnya kadang ngerem dulu kan. Kan itu dari kayak underground gitu. Ya kalau emang traffic rame bisa ngerem dulu dong. Nah, fans-fans ini tuh ada yang kayak tanda tangan dong. Jadi pas gitu-gitu. mereka berhenti, mereka buka kaca. Kadang ada yang nggak mau kalau mungkin capek lah atau apa, tapi kayak yang lumayan kayak Bukayo Saka tuh lumayan ramah sih kayak kalau Lu pernah dapet? fans gitu. Gue belum dapet lagi. Belum dapet. Karena either gue kedinginan ya atau gue kayak udah lapar banget pulang. Iya. Kalau pertandingan paling memorable yang pernah lu tonton langsung apa? Paling memorable ya. Either karena Aduh, Arsenal memorable menang semua atau lagi. Oh, semua memorable. Sama kalau gue nonton Arsenal menang mulu lagi, gak pernah Oh. kalah. Kayaknya emang harus gue Hoki tonton berarti. emang Oke. hoki. Kayaknya yang memorable semuanya memorable sih. Ya udah musim depan Gua. datang setiap game dong berarti. Wah, mohon doanya aja nih. Apa saya cari kerjaan dulu di sana, kerja di Jakarta nih gue nih. Gitu. Nah, ini balik sedikit tadi ke ini. Kalau lu sebagai fans Arsenal pasti punya jersey-jerseynya juga dong. Betul. Koleksi nggak? Lumayan. Banyak? Lumayan Banyak lagi. nggak? Banyak nggak? Nggak banyak, gue mah malu. Pokoknya gue kalau misalnya ada Kenapa malu? di grup, gue ada satu grup komunitas Arsenal kolektor nih jersey. Oh, khusus. Khusus, bener-bener isinya kolektor yang sepuh-sepuh semua yang kayak punya satu ruangan yang isinya kayak jersey udah berapa rak yang kayak player issue dan lain-lain yang keren-keren. Oh, gue mah nggak ada sekuku jari mereka. Dah, gue dikit banget jersey gue kayak paling 50-an. Lumayan. 10 orang. Lumayan, Iya sih. 50 berapa? Itu kan berarti paling tua season berapa? Paling tua 9798. Oh, iya. 99 ya? Ya, Pas lu itulah. mulai nonton lah Pas ya? mulai nonton. Tapi to be honest itu waktu gue awal-awal kan SMP nih. Jersey gue tuh palsu. Iya, Gue beli. wajar. Maaf banget nih. Wajar. Tapi sekarang jangan beli bajakan ya guys. Kalau dulu iya akses nggak ada nih masalahnya Iya, kan. Nah tapi itu udah nggak ada lah jersey gue yang palsu. Gue udah nggak tahu kemana. Oke, ini lu mulai beli jersey asli ini kapan?
2000 udah kerja sih gua 2008-9an lah. Dan pas lo Udah beli pakai tuh duit sendiri. iya, iya. Sendiri. Tapi pas lo beli tuh emang karena lo, gue ngefans Arsenal apa kayak gue actually suka estetikanya dan gue pengen pakai ini gitu. Oh, awalnya sih karena emang pengen syarat doang nih. Kayak, kan gue anak Arsenal, masa gue nggak punya jersinya Iya, gitu. oke. Itu satu. Kedua, seragam nobar, ya kan? Oke. Kalau nobar, ya malu dong. Masa pakai jersey palsu, ya kan? Iya, iya, iya. Udah nggak zaman lah. Udah dewasa, udah paham beli jersey. Terus, nah setelah dipegang Adidas, emang estetika sih. Karena sejak sama Adidas tuh jadi bagus. Walaupun gue tahu Adidas itu nge-recycle desain ya. Iya, iya. Maksudnya kan kalau Arsenal pakai sekarang mungkin season kapan tahu akan dipakai klub lain, Iya, cuma ada- dimodif. Ada template-template. Iya, ada template-nya. Tapi buat gue sejak dipegang Adidas sih jadi sangat collectibles. Sebelum gue pengen lihat nanti koleksi jersey Malu Arsenal. gue. Boleh lah, 50 banget. Sama loh. sepuh. 50 banyak. Gue loh. bawa yang dikit-dikit aja, yang penting-pentingnya aja ya. Boleh, yang Nah, berkesan. Yang berkesan. Nah, tapi sebelum itu gue pengen nanya, ini kan kalau kita ngomongin sepak bola, ini biarpun kayak olahraga universal, tapi masih mostly penggemarnya cowok kan? Men, Iya kan? betul. Ini space-nya buat cowok gitu kan mostly. Nah, lu pernah nggak sebagai penggemar cewek ada kejadian-kejadian apa yang mungkin either mengenakan atau tidak mengenakan, ada nggak? Itu dikira pick me gitu ya. Hah? Dikira Iya, pick iya, me. bener kan? Kalau misalnya bisa jadi pick me enak sih, bisa ganti klub gitu kan. Sayangnya nggak pick me lagi, gue stuck lagi sama Arsenal. Gini sih, pengalaman gak mengenakan sejauh ini mungkin karena gue ngefans dari SMP. Dan mungkin di saat gue SMP juga teman-teman gue emang banyak kan ya mix lah cewek cowok, tapi yang emang anak-anak bola juga. Jadi kayak they already know kalau gue emang nonton bola gitu. Iya. Dan bukan cuma kayak ya just for the sake of gue anak bola ngecek highlights, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuma mungkin dia tahu gue emang susah senangnya sambil nonton nih gitu kan. Iya. Emosional roller coasternya dapet. Jadi mungkin udah terpatri di gue juga, orang tahu gue anak Arsenal gitu. Jadi Oke. kalaupun gue berkenalan sama orang baru, or komunitas baru, ya hopefully sih mereka nggak ngelihat gue as kayak pick me lah nih, atau mungkin lu nggak ngerti apa-apa gitu. Ya gitu-gitulah. Jadi lu nggak ngerasa lu harus kayak prove yourself gitu. Kadang kan kayaknya ada pressure itu kan. Kayak, Ada. Kadang kalau gitu kadang ya mungkin gini ya, mungkin kalau di beberapa society ada yang stigmanya kayak elah cewek tahu apa sih gitu kan. Ada dulu mungkin yang kayak begitu. Cuma untungnya sih sejauh ini orang-orang ya quite acceptance lah kalau misalnya gue kayak ketemu orang baru gitu kan, atau mungkin kayak nggak ngeliat tato gue gitu kan, kayak ya kali ditunjuk-tunjukin gitu kan, kayak lo suka apa gitu. kalau lihat ini kayaknya udah Arsenal, tidak gitu. perlu menjelaskan lagi. Iya, menjelaskan. Walaupun Iya, sebenarnya iya. NATO juga kalau mau pick me bisa aja NATO ya. Tapi kan Benar, ini benar. stick with you forever gitu. Kalau emang Iya. lu nggak beneran suka ngapain gitu. Iya, Jadi, iya. cuma sekarang mungkin karena memang udah banyak juga kayak, apalagi Arsenal Women juga lagi naik. Jadi, iya. dan gue juga sebenarnya punya goals. Gue pengen banget nonton match Arsenal Women di Emirates. Sekarang mereka akan lebih banyak match di Emirates. Sepak bola nggak cuma men's football, tapi kalau women's football di Arsenal juga lagi naik banget. Iya. Kalau gua nggak salah pernah dengar tuh Arsenal tuh masa tim ceweknya yang pertama dikasih jersey beda kalau nggak salah. Sama tim Betul, cowoknya. nggak maksudnya bukan Nggak mungkin sama. sama kan? Iya. Iya, jadi kita punya, gue juga ada situ sih kayak one of my favorite away shirtnya yang women tuh ada. Oh, lu punya juga? Ada yang dia collab sama Stella McCartney, itu juga lumayan war nyarinya setengah mati. Oke. Dan gue ngelihatnya kayak, dan sekarang mereka tuh baru breaking the records untuk kayak full stadium attendance buat match women's. Karena kan mungkin di stereotipnya untuk women's match day itu lebih sepi. atau apa. Tapi Arsenal tuh kemarin bisa kayak proof hampir kayak berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu itu di Emirates kayak full stadium buat nonton Arsenal Women. Menurut gue itu kayak keren sih. Jadi kayak women in football either being a fans atau memang footballernya itu udah being acknowledged banget sekarang. Oke. Lu ada opini nggak soal cewek-cewek yang mungkin baru mulai jadi fans bola gitu? Kayak Oh. sekarang kan hot nih timnas. Oh iya. Ya kan? Gue Timnas kan seneng sekarang- sih orang-orang lahir udah nonton timnas sih. Timnas. Sekarang banyak pemain naturalisasi. Banyak yang bilang katanya oh nih cewek-ceweknya pada ngefans karena Ganteng. ganteng gitu kan. Ini jadi agak hot nih. Lu ada opini nggak Harus soal hati-hati kan gue jawabnya kayaknya. Jadi gini, sebenarnya dulu juga mungkin orang-orang yang nggak tahu ya, mungkin karena gue kan nggak tahu nih David Beckham tuh kayak gimana bentukannya kalau main gitu. Cuma kalau pacarnya Victoria Adams pasti cakep lah gitu kan. Iya. Cuma undilalah ya pas gue nonton jadinya ngelihatnya tim lain gitu. Cuma mungkin kalau waktu itu gue jadi poster ya gue jadi ngefans sama David Beckham kali karena dia ganteng mungkin ya, gue nggak tahu. Iya. Cuma memang roots to like something kan untuk orang-orang beda-beda kan. Betul. Mungkin lu bisa mulai dengan gue suka kan permainannya ganteng, akhirnya jadi nonton terus. Ya menurut gue sah-sah aja. Iya. Menurut gue sih sekarang hype yang buat support timnas terutama ya mungkin dari kalangan perempuan juga, be it itu karena
pemainnya sekarang naturalisasi banyak ganteng-ganteng, harus diapresiasi sih. Karena instead of lo ya really don't give a shit about your national team, sekarang tuh orang malah jadi lebih peduli menurut gua. Ya paling nggak mereka misalnya mereka beli tiket gitu kan. Beli mereka tiket, beli merch, dan mereka mereka juga kayak ngonten. Maksudnya kan ya either lu ngonten datang cuma kayak pengen foto-foto doang, tapi itu kan sebenarnya sebuah publikasi kan. That people knows kalau sebenarnya sepak bola Indo tuh ya ada supporternya juga gitu. Tapi gokil sih emang, gue kan kemarin nonton nih yang pertandingan Indonesia lawan Filipina ke GBK gue. Terus pas gue pulang, kan banyak tuh mas-mas jualan. Ada orang jual kipas. Fotonya Nathan, salah satu pemain naturalisasi. Terus tulisannya suami saya gitu. Lah, dia udah tahu, udah kapitalisasi nih. Udah tahu marketnya. Udah dikapitalisasi nih berarti gue nih. pas lihat, gue Grupis. bilang, wah ini gila nih, gila banget, mereka benar-benar paham gitu. What's going on culturally, mereka paham. Bener-bener udah diduitin ya berarti Lucu ya. Tapi lucu sih itu. Boleh nggak sekarang kita lihat koleksi jersey Arsenal? Malu ya, boleh. Boleh. Oke. Nah ini beberapa koleksi jersey Arsenal lo ya, boleh ceritain nggak? Aduh, beberapa ya. Berapa? Boleh. Jadi gue bawa beberapa yang menurut gue lumayan memorable. Of course ini adalah season awal gue suka sama Arsenal. Jadi waktu Arsenal menang double champion waktu itu 98 ya, menang FA dan IPL. Ini lo beli kapan? Ini gue akhirnya dapetin bid. Jadi gue prinsipnya juga bukan yang tipe gue punya duit gue beli gitu. Yang kayak ya kalau mau nyari kayak gini di marketplace ya mungkin orang jual 3 juta, 5 juta ada. Dan kalau mau ngeluarin duit ya udah gitu bisa juga. Tapi kan nggak gitu cara mainnya ya. Lo harus cari yang bener-bener value-nya tuh sesuai dan ada perjuangannya gitu. Akhirnya gue bid sih ini. Dan ini kayak bid gue nggak nyampe sejuta gue dapet. Oh ya? Padahal ini tuh kalau lo Google ya mungkin kayak bisa kayak 1,5-2 juta lah. Ini kan authentic lo bid di replika. mana? Kayak di Facebook apa? Ini di Twitter. Gue dapet di Twitter. Di Lelang Lawas. Terima kasih Lelang Lawas. Jadi gue dapet. Gue tahu tuh Lelang Lawas. Iya masih. Gue masih gak ngebit. Suka random ada badannya. NNS ya? Ada belakangnya ada. Ini yang ada NNS-nya. Ini bahkan sebenarnya si set bawahnya juga udah lumayan kayak ini tapi bagus banget ya motifnya. makanya I don't mind ini udah 30 tahun kan sebenarnya nggak sih? Iya. Dan masih crash yang lama. Ini masih bagus banget sih lama, kondisinya. bagus. Oke. Pernah gue pakai juga nih nonton Arsenal lawan Everton kalau nggak salah. Last match 2022. Iya bener. Ada yang nawar nggak? Pernah nggak lu pakai baju jersey apa terus ada Nah kalau itu sih paling orang kayak, wah keren tuh gitu, kayak gue nggak dijual gitu karena ada aja yang kayak begitu. Iya. Oke, apa lagi? Ini, terus kalau ini sebenarnya agak memorable ya, mungkin karena waktu itu Thierry Henry pernah sempat balik bentar ke Arsenal kan, jadi nomor punggungnya dia 12. Ini, anjir gue dari mana dapetnya? Kayak dari lelang juga, coba gue lupa lelang di mana atau ada yang langsung jual ke gue. Jadi ya, as you know kan, Henry juga salah satu legend Arsenal yang selalu diselebrate sampai sekarang gitu. Betul. Jadi waktu dia that time pas dia balik main lagi tuh, gue juga kayak, wah gila dia main lagi walaupun cuma bentar ya. Tapi it's a comeback that celebrated by people juga. Oke. Ini memorable itu. Ini yang kita akhirnya menang FA lagi setelah sekian lama. Nggak menang apa-apa. Oh, ini 2020. 2020 Wembley. Jadi ini yang memang khusus FA. Makanya belakangnya ada 14 always forward. Karena kita waktu itu kayak the most winning FA trophy di IPL dengan 14 wins. Dan kebetulan 14 tuh dulu Aubameyang. Oke. Oba kan, sebelum Auba meninggalkan kita semua ke tim lain. Jadi ini salah satu season yang lumayan berkesan karena akhirnya kita menang dan ini lagi pandemi kan 2020. Iya kan? Jadi nggak ada yang nonton tuh kalau nggak salah stadionnya kosong. Jadi kita jadi most win dan ini benar-benar kayak emang made for the occasion gitu. Dan gara-gara ini gue kalah taruhan, menang taruhan ya berarti gue jadi NATO Arsenal nih gara-gara ini 2020. Ini connect ke tato lo ya? Iya, dan karena waktu itu juga shipment lagi agak susah kan karena pandemi, jadi ini kayak bulan Mei match-nya baru nyampe Jakarta kayak Agustus apa mana gitu, lama banget. Itu ada satu lagi tuh yang paling Nah, ini juga lucu juga sih. Sebenarnya ini juga baru ya. Maksudnya ini tuh masih udah dipegang Adidas kan. Ini kan yang zaman Nike ya. Zaman Puma sih nggak banyak yang terlalu berkesan ya. Kayak B aja dan lagi jelek juga. Ini sebenarnya ini tuh Arsenal TFL. Jadi dia waktu itu lagi ada anniversary, ada collaboration Arsenal sama Transport for London.
So if you know, kalau misalnya pernah ke London tuh, ini sebenarnya joknya Tube atau subway-nya London. Oke. Terus dibikin jersey, awalnya pas gue ngeliat ini rilis, gue antipati gitu kayak, apaan sih kok lu kayak jok berjalan gitu kan. Sampai pas lagi ada match day gue lagi nonton di Emirates, ada yang pakai di bawah sinar matahari gitu kan ya. Cakep juga ya. Terus akhirnya gue nyari nih, udah nggak ada dong, udah lewat jauh kan. Akhirnya gue harus bidding kayak ngeliatin eBay sama Amazon hampir tiap hari. Dan akhirnya kayak setahun lebih lah gue bisa dapetin ini dengan harga yang make sense. Ini pre-match ya? Ini pre-match, Oke. betul. Dan ini masih dicari orang nggak sampai sekarang? Kayaknya masih deh, soalnya tiap kali gue lagi ngebid di eBay tuh kayak bentar hilang gitu. Oke. Kayak kalah sniping doang. Oke. Kalau yang lu pakai ini apa nih? Nah, kalau ini salah satu away favorit gue. Oke. Jadi, Ini tahun berapa away-nya? ini tuh away 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Oh baru, oke. Masih agak baru. 2021, 2022. Ya, 21, 22, atau 21 atau 22 ya. Sorry, gue kadang-kadang suka lupa tahun. Tapi waktu itu Arsenal baru sama Adidas, gitu kan. Dan pas lagi Adidas ngerilis nih jersey gitu kan. Sekarang ada Arsenal sama Adidas. Pas gue pertama kali ngeliat, wah gila. Adidas tuh emang different game banget pas lagi ngedesain jersey Arsenal yang sekarang-sekarang nih. Sampai gue, itu Arsenal lagi jelek mainnya lah. Gue inget Oke. ini Ini ada, ininya nggak ada? ini jangan ini FC nama gue sendiri, nama malu gue sendiri. tuh. Nggak apa-apa dong. Wih, Nggak penting. gila. Takis. Kalau jersey Arsenal yang paling mahal. Ayo. Aduh, gawat juga yang mana ya? Kalau dibilang mahal sih semua rata-rata gue dapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ya, nggak gue bawa sih kayaknya. Gue Oke. bawa nggak ya? Tapi lu inget nggak nominalnya berapaan? Ini deh kayaknya, tapi... Oh, yang Dreamcast ya ini? Iya, ini ada name set Vieira nih. Ini Oh, kan iya. gue pakai buat nobar pas kemarin match gue waktu itu lagi di Shibuya. Di Shibuya itu ada satu bar yang tuh bar Arsenal banget. Lu nobar Arsenal di Jepang? Iya, Random juga. lagi di Jepang, Iya, tapi iya. match day nobar dong, cari Iya, kan. Ada iya, satu iya. bar Arsenal yang emang lu reserve sama Arsenal doang yang boleh nonton di situ. Pada pakai jersey dong. Bentar. Gua dateng Lu nih. cuma boleh fans Arsenal buat masuk situ? Yoi. Mereka ininya gimana? Approve-nya gimana? Pakai Google Form nggak gue bercanda. Maksudnya itu Arsenal fans only gituin kali, Oh, ditulisin. Iya. Terus pakai jersey dong, masuk nih kan dia kayak turun underground gitu. Baru gue masuk, terus gue lagi balik badan kan, kayak gue lagi balik badan, iya mau bayar. Langsung ada yang nyanyi, Vieira, oh yeah, Vieira, oh langsung satu nyanyi semua. Wah disambut gue gitu kan. Hebat. Jadi dan ada yang lagi pakai jersey Dreamcast juga tuh pas kemarin, jadi kayak barengan. Tapi kayak anjir kayak merasa diterima banget kan, baru datang-datang langsung dicant gitu. Ini berapa lu inget nggak? Ini kayaknya jauh ke atas deh. Gue tuh nggak yang sampai 3 juta jersey tuh enggak. Oh, lu ada Soalnya ini kayak nggak? Lu ada limit nggak? capping kan. Lu ada nggak? Menurut gue tuh kalau player issue ya dan udah lawas gitu ya emang legend ya mungkin bisa nggak tahu ya mungkin kayak mau lah gue 1,5-2 juta gitu. Oke. Tapi kalau udah above that gue mendingan nunggu sampai ada yang bisa ngebid sama kalau nggak yang ya kayak lu bilang jual rugi aja kayak udah Iya, gue yang iya, penting iya. gue jual tuh ada aja. Iya. Ya kan kemarin MU collab tuh sama Stone Roses. Lu dilema dong nih sebagai fans Arsenal. Tapi ada Stone Roses nih. Beli nggak ya? Iya Gimana? itu lumayan bikin galau sih. Nah, Antara gua anak Arsenal tapi ini Stone Roses tuh desainnya bagus lagi. Betul. Adidas lagi kan. Betul. Mati sih sebenarnya. Jadi? Nah, gua nyobain dulu. Gua pengen tahu perang batinnya selevel apa nih. Oke. Gua cobain, bagus lagi. Lagi-lagi gua sanity check-nya ke grup jersey gua. Gua Oh, gua lu- tanya, guys, gimana lu nih? butuh approval dari Butuh approval. teman-teman. Gua galau beli nggak. Semua bilang tidak, gitu ngapain lu inget kemarin mereka kalah gitu. Iya juga sih. Terus gue mikirnya ya, kalaupun gua pakai itu udah logo MU, gue bingung juga Jadi lu nggak menjelaskan bisa pada pakai orang-orang, juga. nggak bisa gue pakai juga. Iya. Nah cuma kebetulan sebelumnya tuh si Ian Wright ngeluarin ini collection juga buat Arsenal, which menurut gue nggak kalah cakep sih. Jaket ya? Jaket. Iya. Dia bikin ini sama pre-match jersey juga. Iya, Cuma yang gue suka ini kan pas lagi launch gue kebetulan emang lagi nonton juga kan di sana langsung di hari dia launching. Gue beli Di stadion maksudnya? di Emirates di apa namanya Armory kan. Yang gue suka ini tuh dia ngedoodle sendiri. Oh, Dia gitu. ya si Hera tuh ngedoodle. Terus ini ada kalau lihat ada David Seaman, Emmanuel Petit gitu-gitu. Oke, Jadi ini kayak teman-temannya dia yang digambar. Iya. Wear it wherever you like. Iya. Boleh. Ya udahlah, gue nggak dapet yang Soros Manchester. Gue Tapi berarti lu membuktikan lu lebih fans Arsenal daripada Soros. Iya lagi, Kan? wah gimana nih? Itu udah Gue pindah agama dong. terbukti dong. Iya lagi. Wah gawat. Gimana? Udah jual vinyl. Terus gue langsung Nggak ada mikir, nggak, gue beli kali ya. Wah, langsung gue change of mind. Dilema. Gue diem-diem guys, tolong jangan laporin ke grup jersey aku. Lu ada ini nggak? Ada pesan nggak buat penggemar Gunners lainnya? Pesan gue buat semua Gunners lainnya adalah
kita selalu bilang next season is our best season, tapi sebenarnya the best is yet to come. Apa coba? Menurut gue ya itu sih. Kalau lo emang udah support satu tim and you choose to stick with it, you stick with it through thick and thin. Jadi nggak ada, kalau menurut gue lo ngebego-begoin tim lo dan lain-lain. Just kalau dibilang trust the process ya trust the process. Katanya klise. Tapi kalau lu lihat the last 10 years, kita grow way better than before sih. Jadi mau itu musim depan menang gak menang, gue akan tetap akan support. Iya, ini lu buktinya ya, lu bukti prinsip lu tadi. Bukti nyata kan gue kan, gak jadi, belum Huddersfield nih gue sampai sekarang nih, gitu. Oke, Soran, kita tadi udah ngobrol sama Dita perihal Stone Roses, perihal Arsenal, perihal fandom. Buat Dita, makasih banget buat waktunya. Thank you, Dis, sudah datang dan main-main dan melihat koleksi saya nggak seberapa ini. Pasti dong, wah gila. Semoga musim depan ya. Nggak tahu sih apaan, tapi semoga musim Semoga depan. aja emang. Iya. Next season is our best season yet. Gitu. Oke, thank you. Yeay, tos dulu Terima kasih. dong.